Menjadi relawan di wilayah perang seperti itu kan butuh pertimbangan yang cukup besar, Pak. Tapi apa kemudian yang menyebabkan Pak Dr. Fahmi akhirnya bersedia untuk tergabung dalam Mercy dan juga menjadi relawan medis di sana? Jadi pas saya masih mahasiswa kedokteran dulu tahun 2006 sampai 2011 itu kami sempat kedatangan tamu yang sangat terhormat, itu almarhum Dr. Jose Rizal. Jadi diundang sama salah satu dosen kami untuk mengisi acara di FK Unram. Itu sekitar tahun 2008-2009. Beliau udah hadir dan kami sempat menyambut beliau. Jadi beliau menyampaikan visi dan misi untuk bagaimana kita memperjuangkan rakyat Palestina. Kita nggak bisa bantu perjuangan yang lebih jauh, kita nggak bisa bantu senjata, kita nggak bisa bantu materi yang banyak, kita bisa bantu dengan profesi kita. Jadi pas itu saya masih mahasiswa itu, saya udah cita-cita nanti saya harus jadi dokter spesialis yang bisa bantu masyarakat Gaza seperti beliau ini gitu. Itu berarti hampir 14 tahun yang lalu ya. Itu yang memotivasi saya jadi salah satunya. Awalnya sih juga takut juga, tapi karena ingat pesan beliau itu, jadi yang memotivasi saya untuk kita akhirnya sampai bergabung, sampai ikut kegiatannya juga, dan alhamdulillah sih cita-cita tercapai. Alhamdulillah. Tapi untuk dari keluarga, dari istri, orang tua bagaimana setelah dokter mempertimbangkan jadi relawan di sana? Dari istri, alhamdulillah support terbesar dari keluarga, dari istri dan orang tua. Tanpa doa-doanya beliau itu dan istri dan ibu saya, alhamdulillah masih hidup, ya mungkin nggak bakal sukses masuk, karena modal untuk bisa masuk ke Gaza itu nggak bisa modal semangat aja. Tapi kita harus punya pertimbangan, pemikiran, persiapan. Jadi banyak aspek yang harus disiapkan. Jadi nggak punya hanya semangat menggelora aja. Karena kan itu adalah the most dangerous place in the world sampai saat ini. Jadi manusia bisa masuk ke sana itu persiapannya matang dan cukup sulit. Kami itu kalau boleh cerita ya, dari persiapan itu persiapan itu dari masuk memang bulan Maret. Tapi kami persiapan tuh dari sejak perang mulai itu, dari namanya operasi Badai Al-Aqsa itu, 7 Oktober itu, bulan November itu sudah ada panggilan relawan. Tapi bulan November kami diseleksi juga oleh Mercy Pusat. Jadi background check, jadi kita kurikulum vitae, terus ijazah kita verifikasi semuanya. Kemudian berproses sampai Desember, belum bisa masuk juga relawan yang awal. Akhirnya Januari, Februari ada celah bisa masuk melalui WHO. Kemudian dipanggil lagi semua relawan yang siap berangkat. Nah akhirnya terkumpullah kami. Cuma itu yang tim awal itu ada sekitar 5 orang pas itu. Kemudian 5 orang bergabung, totalnya jadi 11 orang yang dan kami menunggu kami mengajukan perizinan juga. Saya kerja di 3 rumah sakit milik pemerintah semua. Terus saya juga dosen FK. Jadi kami mengajukan perizinan ke semua pimpinan instansi. Baru berangkat. Berangkat juga nunggu. Saya kira ternyata langsung bisa masuk gitu ke Gaza. Ternyata enggak, agak ada proses juga 3 minggu. Menunggu di Kairo baru bisa masuk ke Gaza. Ada nemu suasana yang dramatis nggak, dokter, ketika akan menembus jalur Gaza di Palestina itu? Yang dramatis itu pertama, jadi pesannya pimpinan dari Mercy itu, ingat ya, karena mereka juga sudah pernah masuk dulu ketika tahun 2004 malah. Sebelum rumah sakit itu dibangun kan pertama kali 2004 Dr. Jose Rizal. Jadi bisa masuk ke Gaza itu adalah kuasa Allah sebenarnya. Orang bisa masuk ke Gaza karena banyak yang coba masuk, organisasi lain coba masuk, perseorangan coba masuk, banyak yang gagal. Yang pertama ujian kesabaran, terus ujian ketahanan mental, dan juga kultur budaya yang berbeda. Karena kami menunggu di Mesir itu 3 minggu, sampai bosen, ada yang pengen pulang. Kita juga rasanya udah capek ini, karena jauh dari keluarga, terus budaya yang berbeda, makanan beda, terus suhu iklim yang berbeda, itu kan berat bagi kita, apalagi kita nggak bekerja. Pada saat itu kita meninggalkan pekerjaan. Ya, betul. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, jauh sekali. Itu kan beda benua. Karena Mesir itu adalah benua Afrika itu. Ya. Jadi kita dari Indonesia terbang, transit di Abu Dhabi, baru kita
masuk ke Mesir. Jadi 2 kali transit hampir 12 jam penerbangan. Dan udah capek perjalanan, terus kita ternyata menunggu lama, proses perizinannya itu lama, jadi cukup dramatis karena akhirnya kita dikumpulkan malam itu sama Bang Arif, ke salah satu presiden, ke direktur EMT. EMT itu Emergency Medical Team. Emang standar WHO itu harus ada EMT itu. Dan beliau direkturnya manggil kita mau tetap maju apa enggak? Kayak tanya satu persatu, alhamdulillah teman-teman semua tetap maju. Dan yang berbeda lagi mungkin yang untold story itu, jadi dari Mesir ke perbatasan Rafah itu waktu perjalanannya itu 6 jam. Di setiap perjalanan itu ada 7 checkpoint, military checkpoint. Dan setiap checkpoint itu ada 2 checkpoint yang kita disuruh minta turun dari mobil. Mobilnya di-scan, barang di-scan, manusianya di-scan. Dan paspor kita diperiksa dan difoto oleh mereka, militer. Setelah lulus checkpoint itu belum selesai, lagi ada. Jadi pada saat itu kita terlalu semangat mungkin ya. Jadi mobilnya terlalu cepat. Lurus terus. Jadi sempat teriak itu salah satu militernya. Ini kenapa ini? Mobil siapa ini? Pakai bahasa Arab. Kenapa melewati ini? Anda nggak boleh seperti ini. Ternyata ketua rombongan kita di belakang. Jadi terputus dari rombongan saya sudah lewat daerah dari terusan Suez menuju Sinai, terus Ismailia, itu sudah tidak ada sinyal HP. Apapun yang terjadi akan ditanggung sendiri oleh tim itu. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang keadaan di situ, itu tanggung jawab kelompok dan masing-masing. Entah kita hilang kah, entah kita nggak bernyawa atau kita dipulangkan, kita nggak tahu. Itu sama sekali lost contact. Bahkan sama dunia manapun itu udah pakai kartu lokal pun nggak ada sinyal. Karena kan daerah militer. Sinai itu ada daerah militer. Kalau di Gurun Sinai itu ada daerah militer yang pernah direbut oleh Israel, itu direbut lagi oleh Mesir. Jadi daerah militer. Dan kita nggak boleh ngerekam keluar HP, nggak boleh. Kalau kepala keluar dari sini nggak boleh. Jadi semua itu ya hanya dari diri kita sendiri saja sudah, apapun yang terjadi. Terus karena kita bawa itu 48 koper kan, jadi ada obat-obatan. Terus barang pribadi masing-masing, kita 11 orang, anggap satu orang satu koper. Berarti 11 kan, tambah obat-obatan, terus alat implan, alat ortopedi itu, terus alat-alat kesehatan untuk bor, tulang segala macam. Terus bahan makanan, kan sekarang nggak ada makanan, kita bawa makanan, kita bawa air, kita bawa aki. Jadi pas Gurun Sinai kan jalannya agak gini kan. Jadi mobilnya tuh goyang karena selain kelebihan muatan. Iya betul. Kita kelebihan agak miring-miring gitu, tapi ya tawakal. Alhamdulillah salah satu anggota tim tuh ada yang dia baca Quran terus itu semua. Tapi itu saya ngerasain goyang, udah jalan goyang, belum di stop sama militer, nggak ada sinyal. Sudah apapun terjadi di situ, misalnya pecah ban kah, entar mobilnya rusak kah, kita akan tanggung sendiri sudah. Nggak ada no turn back, nggak bisa lagi jalan balik lagi, nggak bisa. Nah sampai di perbatasan Mesir, perbatasan Rafah sisi Mesir, itu kita turunkan barang, diperiksa lagi, scan lagi barangnya, semua di scan, dimasukkan ke bis yang membawa ke Gaza, kemudian kita dipanggil ke dalam satu persatu. Nah itu adalah moment of truth-nya, pada kita masing-masing dipanggil, scan sidik jari dan difoto, baru dicap stempel keluar dari Mesir. Oke, setelah itu baru diizinkan untuk masuk ke jalur Gaza? Enggak, masih panjang lagi ya perjalanan? Dikumpulin lagi, paspornya dikumpulin. Dikumpulkan paspornya, dipanggil satu persatu, yang nama sesuai paspor dicek mukanya, naik ke dalam bis, bisa membawa, namanya itu adalah bis termahal di dunia, karena dia cuma jaraknya 300 meter, tapi bayarnya $200. 300 meter, karena itu udah standar protokolnya. Jadi bis itu akan membawa kita ke sisi Rafah, sisi Gaza. Baru setelah turun dari situ, baru kita disambut oleh Kementerian Kesehatan dari Gaza, dari Palestina. Baru barangnya diturunkan lagi, di-scan lagi. Di-scan lagi, baru kita disambut. Kemudian barang yang kita sudah turunkan lagi semua, baru masukkan ke truk kita yang untuk membawa ke penginapan kami di kota Rafah. Dan sedikit informasi, Dr. Fahmi Ansori ini bertugas di Rumah Sakit Abu Yusuf An-Nazar, betul? Ya, kita ditempatkan, kemudian kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Palestina. Kita akhirnya mendapatkan tempat di Rumah Sakit Yusuf An-Najjar yang untuk ortopedinya. Karena kami ada ortopedi 2 orang, tim ortopedinya di Rumah Sakit Yusuf An-Najjar. Kalau tim yang lain
Ada di rumah sakit ibu dan anak Emirati, sama ada di poliklinik karena ada dokter umum juga, poliklinik Tal Sultan. Nah saya juga sama dokter Reza, senior saya, ortopedi, kita melakukan asesmen. Selain rumah sakit An-Najjar, mana yang melayani pelayanan untuk kasus trauma. Trauma dalam ini tuh trauma baik karena ledakan bom atau ditembak di kaki, di ekstremitas, di tubuh, maksudnya di tungkai tubuh, atau di kepala, di daerah kepala apa di tulang belakang. Nah, itu kan yang melayani kan biasanya dokter ortopedi, ortopedi, bisa juga bedah saraf, bisa juga bedah umum. Kalau kena di perut tuh bisa bedah umum. Nah, kemarin kita akhirnya keliling ke beberapa rumah sakit. Nah, kami menemukan ada 3 rumah sakit yang melayani ortopedi dan kami bantu operasi di situ juga. Di rumah sakit Dirbalah, rumah sakit di daerah Dirbalah, namanya Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Kemudian di Rumah Sakit European Gaza Hospital, itu di Han Yunis. Kalau sering dengar Han Yunis, itu di perbatasan antara Rafah dan Han Yunis. Kalau di Yusuf An-Najjar tuh relatif sih bomnya ya tiap 3 jam 4 jam lah. Mati lampu sekali-kali masih lanjut, masih bisa ketawa-ketawa lah kita. Aduh. Tapi Dokter Fahmi di sana berapa lama bertugas? 17 hari. Selama 17 hari. Ya. Dan kira-kira sudah berapa korban yang sudah Dokter Fahmi tangani? Kami dan kan tim kan. Jadi kalau ada yang saya kerjakan sendiri, ada yang bareng, ada yang dibantu yang lain, ada yang kami tangani langsung di IGD. Itu total yang tim kerjakan, saya dan tim kerjakan tuh 43 pasien. 43 pasien. Ya. Ada kendala-kendala enggak, dokter, yang dihadapi selama di sana? Kendalanya itu adalah listrik. Jadi listrik itu kan bergantung dari diambil dari ini kan, dari Israel. Ketika perang tuh diberhentikan. Jadi rumah sakit itu bergantung dari solar generatornya. Nah, solar itu pun sendiri susah masuknya. Manusia aja susah, apalagi barang yang dalam jumlah banyak. Jadi kalau perlu diketahui ya dari teman-teman dari pembaca dan pembicara suara NTB 1 ya. Dan nggak banyak orang ketahui bahwa masuknya bantuan itu atau manusia, barang, bantuan apapun logistik dan itu harus persetujuan 3 pihak. Kalau bahasanya WHO itu 3 pihak. Pertama dari Mesir, kedua itu dari Palestina, ketiga dari Israel. Jadi ketiga pihak itu setuju baru bisa masuk, dan itu harus di-submit aplikasi 1 minggu sebelumnya. Nah, itu yang menyebabkan antrian panjang kontainer di depan pintu perbatasan. Maksudnya nggak dibuka total begitu, dan pemeriksaannya itu panjang sekali. Jadi itu yang jadi kendala yang masalah logistik. Kita operasi, tapi kadang implan untuk operasi itu terbatas. Kan anggap aja sehari itu satu rumah sakit itu 7 operasi, 7 operasi rata-rata satu rumah sakit. Berarti dalam 1 minggu itu bisa 36 operasi. Itu mungkin membutuhkan 1-2 ton implan. Banyak sekali ya kebutuhannya, implannya, obatnya, NaCl-nya, makannya pasiennya, oksigennya, airnya. Itu yang terkendala karena supply chain-nya itu yang terbatas. Jadi sangat depend dari donasi jadinya. Iya, betul. Nah, soal kendala listrik tadi, dokter, kalau misalkan operasi berlangsung kemudian listrik terputus, apa momen itu pernah terjadi? Sering, itu dan selalu. Bagaimana ditanganinya? Pakai HP, nyalain aja HP-nya. Gitu. Terus alat-alat operasi yang membutuhkan listrik bagaimana? Yang membutuhkan listrik ya tidak tunggu gensetnya nyala. Kalau enggak ya kita aja, kita apa yang bisa kita kerjakan, bisa kita jahit dia. Atau kita bor, kan bornya kan pakai baterai untungnya. Kita bor dulu, kita fiksasi dulu, apa kita kerjakan. Kadang tapi rata-rata sih untungnya sih alhamdulillah 5-10 menit udah nyala. Tapi kalau agak lama bisa 15 menit nunggu. Ya sementara itu kerja aja sudah. Ya bagaimana lagi? Kata dokternya, kata direkturnya, apa yang bisa kita perbuat tuh? Iya, betul. Dan kemudian bagaimana pengalaman Dokter Fahmi di sana menjalani operasi di tengah-tengah tekanan semacam itu tuh bukan tekanan yang biasa begitu ya, dokter. Di sini mungkin tekanannya ya soal pasien yang banyak dan lain sebagainya. Sementara semua fasilitas sudah tersedia. Nah, di sana dokter harus melakukan operasi tapi di tengah-tengah tekanan perang gitu. Bagaimana dokter bisa menjelaskan perasaan operasi di tengah-tengah kondisi seperti itu? Kalau saya sih, kalau di flashback lagi sih saya juga bingung. Kok bisa saya seberani itu? Kok saya seteguh itu? Saya juga bingung. Cuma sebelum kami masuk itu, kita ingat kalau dalam Islam itu jihad profesi itu adalah sebaik-baiknya itu ada ribat
Ribat itu ada bentuk ikatan kita sama Allah. Nah, sebaik-baiknya ribat itu dalam Rasulullah tuh bilang adalah adanya di Askolan. Askolan itu adalah Gaza. Jadi Gaza tuh disebutkan dalam hadis Rasul. Jadi ketika kita sampai di sana tuh, alhamdulillah itu bahkan turun hujan ketika kita nyampe itu. Ketika tim kami nyampe itu kan ada beberapa NGO. Itu moment of truth-nya itu kami turun hujan, di mana Mesir itu aja dapat hujan tuh mungkin 3 kali dalam setahun. Pas kami sampai ke Gaza itu alhamdulillah hujan cukup deras. Itu juga membuat semangat teman-teman tuh berapi-api jadinya. Jadi itu menutupi, jadi saking semangatnya bantu korban perang itu yang menutupi takutnya. Kalau dibilang takut juga takut gitu loh. Sama kedua lingkungannya. Jadi tim perawat kan, jadi kita jarang kerja sendiri, selalu berdua. Bahkan sebelum ada relawan dokter, itu mereka selalu kerja berdua. Dokter spesialisnya tuh selalu operasi berdua. Ada saya jadi kan terbantu. Kadang-kadang saya sendiri, kadang berdua juga sama mereka, kadang bertiga malah operasinya. Nah itu setiap ada bom meledak, dia coba bilang, oh Masya Allah, udah lanjut lagi gitu. Jadi mereka tuh nggak ada ekspresinya, nggak ada berubah gitu. Mereka nggak ada takut, kadang malah senyum, kadang biasa aja gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa. Jadi itu yang membuat kita juga tetap semangat. Iya. Kadang-kadang kita berpikir ini bagaimana penyelesaiannya ini, bagaimana kita harus. Jadi ketika operasi itu sendiri ada peperangan kecil kan, bagaimana kita berhadapan dengan kasus yang dihadapi oleh pasien, bagaimana kita bisa menyelamatkan kondisi yang sudah parah ini. Kalau nggak bisa kita selamatkan semaksimal mungkin, setidaknya fungsinya kita bisa kembalikan seminimal mungkin yang bisa dipakai gitu. Setidaknya untuk mencegah kematian dan mencegah kecacatan, targetnya. Jadi kita pada saat operasi fokus ke operasinya. Tahu sih itu bom, tahu, tapi ya sudah gitu. Iya. Takutnya tuh cuma sehari, was-was tuh sehari 2-3 hari. Karena kan bom itu berhentinya itu nggak tahu kapan berhentinya ya. Saya juga bingung kok nggak berhenti bom. Saya aja orang di sana capek mau ngebom ini yang. Apalagi orang sananya langsung. Iya, tapi mereka tetap happy aja gitu loh. Mereka nggak pernah merendahkan dirinya dengan ketakutan. Itu ya saya lihat dari orang Palestina. Dia nggak pernah merendahkan dirinya dengan takut terhadap serangan itu. Walaupun dia nggak bisa melawan ya terhadap serangan. Maksudnya mau balas roket kan saat itu nggak bisa kan, warga sipil lah. Bagaimana mau membalas kan? Kalau kayak Iran kan bisa ngebalas. Kalau Palestina yang ngebalas bagaimana gitu? Apalagi warga sipil kan, ya tapi dia tetap mempertahankan keberaniannya. Nah, dan saya baca-baca juga Dr. Fahmi memang sudah sering menjadi relawan medis di tahun-tahun sebelumnya, termasuk di gempa Lombok juga saya baca. Nah, tapi saya rasa pasti untuk momen menjadi relawan kali ini berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan mengubah pandangan dokter soal bagaimana menjadi manusia dan bagaimana menjadi seorang dokter gitu juga, Dok. Nah, apa pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan atas pengalaman yang sudah Dr. Fahmi alami selama di Gaza? Kalau ya saya dulu relawan misi Lombok ketika saya pendidikan dokter spesialis. Karena saya adalah kelahiran Mataram, memang saya dikirim resmi dan ikut juga sama Mercy, gabung gitu, join FKUI dan Mercy. Terus itu sih saya, kalau perbedaannya ya, kalau gempa Lombok sama konflik Gaza itu sama-sama bencana, tapi berbeda ini adalah kalau natural disaster oleh Tuhan yang membuat, dan dia punya proses gempa dan ada penurunan kan, jadi ada fase recovery. Perang juga harusnya begitu, jadi perang diharapkan ada gencatan senjata, jadi ada fase recovery, ada fase pemulihan. Nah di Gaza ini nggak pernah berhenti. Jadi perang, ada kemarin sempat gencatan senjata beberapa hari, perang lagi. Dan serangannya itu continuous, nggak pernah berhenti. Kalau pesan saya sih untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan warga NTB, ya jangan lupakan Palestina. Itu adalah saudara kita. Dan pesan saya cuma satu. Pesan saya itu, maksudnya pesan saya yang utama itu satu. Untuk kita peduli terhadap Palestina itu nggak perlu jadi seorang Muslim. Nggak perlu kita jadi seorang, cukup jadi manusia punya hati aja. Kalau manusia punya hati melihat langsung kondisi Palestina, setidaknya lihat lewat pemberitaan, Instagram, Facebook maupun media elektronik dan media cetak, itu pasti akan tergerak mau membantu. Kalau tidak bisa membantu langsung sebagai orang yang terjun di lapangan, setidaknya bantulah dengan donasi. Donasi nggak punya juga, suarakan tetap pada Palestina. Kadang saya lihat juga masyarakat Indonesia ini
ketutupan nama masalah politik gitu ya. MK lah, ini pilkada lanjut lagi. Padahal masalah besar. Karena saya lihat negara non-muslim aja, negara yang mayoritasnya non-muslim saja, itu banyak sekali yang peduli sama mereka. Itu NGO itu yang mayoritas masuk itu dari Jerman, dari Kanada banyak sekali, Amerika, Irlandia, British, itu NGO-nya banyak sekali mereka. Bahkan bantuannya itu dia bertonton dia. Ada kemarin kami ketemu dari Rahma Worldwide, itu dokter ortopedinya itu dari Irlandia satu, dari Irlandia satu, dari Inggris satu. Mereka membawa timnya itu 12 orang, tapi kendaraan yang dia bawa itu hampir 11, karena isinya hampir 70% itu bantuan barang masuk. Dan itu powerful banget. Nah, makanya saya bilang kalau orang Indonesia saja mau menyumbang, kita kan 380 juta penduduk muslim. Indonesia 380 totalnya itu. Sisihkan aja sekitar 100.000, itu hampir 38 miliar itu. Jadi mudah-mudahan sih kita tetap membantu, dan juga pemerintah kita secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri kan tetap bantu. Nah, paling pesan saya untuk masyarakat, jangan lupakan Palestina. Itu isunya sangat besar, dan itu separah-parahnya kondisi itu sangat parah di sana. Itu saya belum pernah ketemu ke tempat, saya sering lihat sih ke pasien yang kondisi yang mengenaskan. Itu lebih parah lagi. Saya nggak pernah ketemu kondisi yang lebih parah daripada itu. Anak-anak yang harus meninggal karena kelaparan, itu hampir mungkin dalam 10 tahun terakhir itu nggak pernah terjadi. Itu ada di Gaza. 33 anak sudah mati. Dari 33.000 yang meninggal, total tuh 33.000 sekian lah. Saya nggak hafal angka belakangnya. 17.000 itu anak-anak yang meninggal. 17.000, hampir lebih dari setengahnya itu yang meninggal ada anak-anak yang kematian. Dan dari data WHO, 1 dari 3 anak-anak di Gaza itu mengalami kelaparan, dan sudah ditemukan 30 anak meninggal karena kelaparan berat. Ada kelaparan berat, istilahnya itu bahasa Inggris famine. Jadi famine itu kelaparan yang menyebabkan dia sampai menyebabkan dia gagal organ. Itu sudah parah banget karena pasokan makan itu susah. Dan bantuan yang masuk pun itu beberapa kali kalau saya lihat itu direbutkan. Jadi belum ada koordinasi, agak susah karena pemerintahannya juga belum stabil di Palestina. Bantuan masuk, apalagi yang drop dari udara, ketika sudah nyampe di tanah, itu sampai di bawah, itu nggak ada yang membagikan, akhirnya rebutan di sana. Gitu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami, Pak Dr. Fahmi. Terima kasih. Saya Pamela Pagandini, mohon pamit undur diri dan terima kasih.